Perkenalkan, saya Gadis Febriani, dosen program studi Visual Communication Design Universitas Bina Nusantara, Kampus Semarang. Mata kuliah Visual Communication Design 2 atau DKV 2 berbobot 4 SKS dan dilaksanakan dalam 13 pertemuan yang terdiri atas 11 sesi tatap muka dan 2 sesi GSLC atau Guided Self Learning Class sebagai pembelajaran mandiri. Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari Visual Communication Design 1 atau DKV 1 dengan fokus penerapan konsep desain komunikasi visual melalui pendekatan semiotika yang mencakup aspek semantik atau makna, sintaktik atau bentuk dan komposisi, serta pragmatik atau konteks dan audiens. Selama perkuliahan, mahasiswa akan mempelajari konsep-konsep tersebut melalui berbagai studi kasus, diskusi, serta proyek desain yang mendorong kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah secara kreatif. Adapun pencapaian pembelajaran mata kuliah atau learning outcome pada mata kuliah DKV 2 dapat dilihat pada tampilan berikut. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana mengidentifikasi masalah komunikasi visual, membangun konsep kreatif, menerapkan prinsip-prinsip desain grafis, serta mengembangkan solusi branding dalam berbagai media, termasuk pemanfaatan AI secara etis sebagai bagian dari proses eksplorasi dan refleksi desain. Sebagai referensi utama, mata kuliah ini menggunakan buku Graphic Design The New Basics, karya Ellen Lapton, yang menjadi landasan dalam memahami prinsip-prinsip dasar desain grafis, sekaligus penerapannya dalam berbagai konteks komunikasi visual. Pembelajaran pada mata kuliah ini dirancang dengan pendekatan student-centered learning, yang mendorong mahasiswa untuk aktif berdiskusi, mengeksplorasi ide, dan mengembangkan solusi desain melalui proyek-proyek otentik. Selain itu, pembelajaran juga mengintegrasikan pendekatan HiCoLA atau Human AI Collaboration yang menekankan pemanfaatan AI atau akal imitasi secara etis, bertanggung jawab, dan reflektif sebagai bagian dari proses kreatif, bukan sebagai pengganti kreativitas mahasiswa. Pada video ini, saya akan memperlihatkan proses pembelajaran yang mencerminkan 3 aspek utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Melalui kegiatan pembelajaran di kelas, diskusi bersama mahasiswa, serta proses evaluasi menggunakan project brief dan rubrik penilaian. Mari kita mulai pembelajaran. Saya apresiasi kelas ini yang udah mengumpulkan dengan baik. Nah, sesuai dengan yang saya sampaikan sebelum UTS, bahwa UAS-nya adalah kalian nanti bikin campaign. Bikin campaign dan waktu kita hanya tinggal 4 minggu saja, dikurangin 1 GSLC. Jadi efektifnya hanya 3 minggu. Nah, kita mau nggak mau akan bakal sedikit ngebut ya. Tapi sebelum kita ngebut bahas campaign, saya mau review dari UTS kemarin. Jadi kemarin kan poin atau skor terbesar adalah konsep ya. Konsep dari metafora kalian. Beberapa masih ada yang gagal di penyampaian desain. Jadi kalau kita metaforakan si metafora ini ya, kalian itu udah, yuk silakan. Kalian itu sebagai anak DKV membuat suatu objek desain itu bukan membuat untuk diri kalian sendiri, apalagi untuk saya, bukan ya. Tapi untuk target audiensnya. Ibaratnya kalian mau menyampaikan sesuatu, misalnya kalian mau menyampaikan sesuatu ke gebetan kalian gitu. Sebagus apapun atau se-effort apapun kalian, kalau misalnya itu love language-nya nggak cocok, kan tetap tidak akan tersampaikan. Jadi yang penting ketika kalian membuat suatu objek desain itu benar dulu. Benar dulu baru bagus. Benar ini dalam artian apa? Pesannya apa harus jelas. Terus target audiensnya siapa. Terus goal atau konteksnya apa.
Nah, ini jangan dilupakan karena akan selalu kalian pakai ketika kalian mendesain apapun itu ya. Jadi pesannya kalian sendiri harus ngerti mau ngomongin apa sih di apa misalnya kemarin poster atau motion yang kalian bikin pesannya apa. Kalian sendiri harus ngerti biar target audience kalian paham. Nah, target audience beberapa di review apa reflection AI-nya masih menulis target audience semua orang. Nah, padahal semua orang ini kan kalian pernah dengar peribahasa kan kita nggak bisa membuat semua orang menyukai kita ya seperti itu. Jadi kamu nggak bisa memuaskan semua orang. Jadi target ini harus spesifik jelas. Kalian mau ngomong ke siapa. Jadi bahasanya bisa dipilih, cara penyampaiannya juga bisa dipilih. Ini jadi jangan semua orang spesifik. Kalau misalnya perlu ada primary target audience atau secondary target audience nggak apa-apa. Terus goal atau konteksnya. Ini juga harus jelas dari poster kemarin. Si poster ini pengennya menyampaikan apa sih tujuannya, misalnya memperkenalkan produk baru atau eh, menyampaikan gaya hidup tertentu misalnya atau fitur atau apa gitu ya, itu harus jelas konteksnya bagaimana gitu. Jadi nanti UAS-nya udah UTS-nya udah saya nilai, kalian bisa lihat nilainya satu-satu nanti kalau kalian berprogres. Jadi hari ini karena kita ngebut, kita mau efektif sesi 1 dan sesi 2 kalian harus ada progres untuk campaign-nya. Kelompoknya semuanya masuk. Coba dicek teman-temannya, masuk semua enggak? Udah punya kelompok masing-masing kan? Sesuai dengan desain metode. Nah, kita nanti akan melanjutkan dari situ. Jadi kalau ada yang nilai UTS-nya misalnya kurang, penjelasan saya seperti ini ya. Jadi silakan diperbaiki ke depannya. Oke, yuk kita sebelum saya lanjut ada yang mau bertanya sesuatu nggak? Terkait UTS atau apapun sebelum kita move on lanjut. Oh iya, satu hal lagi. Eh untuk VCD 2 ini kan sebenarnya ada penilaian AI reflection ya. Jadi saya pasti baca semua AI reflection kalian dan saya apresiasi yang menulis apa ya, reflectionnya dengan baik. Kalian pakai AI apa, terus apa yang kalian dapatkan dari situ dan kenapa misalnya pakai AI yang ini jelek dan tidak berhasil, kalian ganti pakai yang satunya, yang diambil apa, yang nggak diambil apa, dan kalian tetap harus apa ya, pegang kendali. Jadi jangan jangan sampai kalian yang disetir oleh AI, tapi kalian yang ngatur AI-nya ini mau apa sih gitu. Intinya dari high cola atau human AI collaboration adalah itu ya. Itu juga jangan dilupakan karena satu lagi apa si AI ini kadang ngawur, kadang halu, kadang dia nggak tahu dia ngomong apa, kadang. Jadi kalian tetap harus mengendalikan si AI itu. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Belum? Ya udah, yuk kita lanjut dulu. Oke, kemarin learning outcome-nya ada kalian bisa membuat desain yang komprehensif untuk branding atau digital branding di berbagai format dan media. Lalu kalian juga berkolaborasi dengan AI sebagai tools atau support untuk mengeksplor kreativitas kalian, buat prototyping dan bikin keputusan secara reflektif di visual communication design. Nah, fokusnya di sini di tugas campaign ini adalah kalian memahami struktur dari platform campaign yang terdiri dari beberapa media. Terus kalian juga mendevelop campaign konsep dan pesannya apa. Nah, ini nanti TM3 yang dinilai adalah konsep dari campaign kalian. Sementara UTS-nya yang dinilai adalah eksekusinya. Jadi saya pingin kalian itu memikirkan setiap stepnya biar nggak ada yang miss. Makanya TM3 penilaiannya adalah konsep. Nah, jadi penilaiannya nanti dibagi jadi 4 ini. Jadi strategic alignment kalian menganalisa dulu dari masalah sosial yang kalian bahas atau kalian angkat dengan eh, nilai-nilai dari brand yang akan kalian ajak untuk kolaborasi. Di satu itu kalian riset dulu, sempurnakan dulu risetnya dari masalah sosial dan brand
brand yang kalian ajak. Lalu kedua, kalian bikin planning untuk campaign kalian. Kalian bikin pesan yang jelas, terukur, dan relevan. Kalian juga bikin strategi campaignnya. Lalu kalian eksekusi atau kalian bikin visual translation, termasuk nanti kalian bisa pakai semiotika dan metafora di campaign kalian. Satu lagi tambahan, saya ingin menilai presentasi kalian. Jadi di week 13, pitching kalian mengemukakan konsep dari campaign ini akan dinilai sebagai penilaian UAS gitu. Itu di week 13. Jadi eh, harapan saya sih di week 13 kalian udah hampir selesai ya. Jadi untuk UAS-nya setelah tahun baru kalian tinggal tidur boleh, kalau udah selesai boleh, nggak apa-apa. Tinggal ya finishing-finishing dikit lah gitu. Oke, jadi ini strategic alignment sama campaign planning di TM3, visual translation dan professional presentation untuk penilaian UAS gitu. Sampai sini jelas? Oke, sekarang kita mau lihat salah satu campaign favorit saya dulu. Nah, sekarang coba yang udah pernah nonton sebelumnya. Siapa tadi yang bilang udah pernah nonton? Ariel, coba diceritakan. Key message-nya apa? Key message-nya apa? Key message-nya apa? Ayo. Key message goal-nya apa? Untuk kita bisa mengurangi penipuan, mencegah mencegah terjadinya penipuan. Bentar ya. Cegah. Ada lagi terjadinya penipuan. Ada lagi yang merasa goal-nya target audiensnya boomers. Alasannya karena eranya Dono Kasino Intro. Ada lagi yang punya pendapat lain? Target audiensnya kenapa boomers? Atau ada target audiens yang lain nggak? Siapa yang ngomong kenapa? Nasabah? Bang. Nasabah Bang. Ini satu alasan kenapa yang dipilih boomers, masih ada lagi. Ada yang tahu? Gaptek. Gaptek gampang ketipu. Terus apa lagi? Nah, sekarang kalian diskusi dengan teman-teman satu kelompok kalian untuk ngefixin brand apa yang mau kalian angkat. Bebas, boleh global, boleh lokal, boleh specialized atau khusus. Tapi kalau brand sendiri kamu identifikasinya susah sebenarnya ya. Ya udah semudahnya aja gitu. Terus kamu eh, jelaskan kenapa kerjasama dengan brand itu. Terus campaign-nya ini harus berasa otentik dan saling menguntungkan. Jadi kayak BCA tadi, Dono Kasino, topiknya adalah phishing. Phishing itu nggak jauh-jauh dari duit nasabah, gitu ya. Nah, kalian masalahnya apa? Jangan maksa campaign-nya, jangan terlalu apa ya jauh gitu brandnya. Misalnya nih, ada masalah sosial loneliness atau pemuda-pemuda tuh merasa kesepian sekarang. Entah karena COVID, entah karena macam-macam ya. Terus brand yang mau join apa? Spotify. Kolaboratifnya apa? Eh Spotify bikin campaign tentang sharing audionya. Jadi saling share lagu kesukaan dan lain-lain gitu. Nah, itu kan masih nyambung ya.
Nah, kalian nanti bagaimana? Nah sekarang yang harus kalian riset, yang harus kalian diskusikan dengan teman satu kelompok, satu di ini nanti dipresentasikan ya, biar saya tahu setiap kelompok kayak gimana ya. Ya hari ini mau kapan lagi, minggu depan tidak ada waktu. Hari ini kalau bisa sesi ini untuk fase satu kita semua beres. Jadi satu eh, social problemnya kalian ringkas. Masalahnya udah jelas, core isunya udah jelas, target audiensnya siapa udah jelas, sama kalian dapet key insight apa aja dari riset kalian di desain method. Coba dijelasin. Terus dua, kalian cari brandnya. Identifikasi brand profilnya seperti apa. Identitasnya sekarang seperti apa, kondisi si brandnya kayak gimana, target audiensnya siapa, dia punya visi misi seperti apa, terus atau mungkin dia punya program CSR apa aja, nyambung nggak tuh kira-kira sama brand, sama sosial problem kalian. Nah, terus terakhir kalian bikin rasionalnya atau penjelasannya. Jadi kenapa brand ini paling cocok dengan masalah sosial kalian? Apakah visi misinya match? Apakah produknya relevan? Apakah produk atau servisnya bisa membantu memecahkan masalah? Misalnya si Aqua bahas tentang permasalahan sampah gitu. Karena si Aqua penyumbang sampah terbesar misalnya si galon sekali pakai itu misalnya tuh. Nah, itu solusinya diapain campaign-nya? Apakah ada overlap audiensnya? Target si brand sama target dari sosial problem kalian sama nggak? Nah, itu dibahas. Tiga ini dulu aja kalian diskusikan dengan teman satu kelompok. Nanti presentasi kita cek satu-satu kalian udah jelas belum risetnya kemarin. Oke? Apa? Yuk, yuk, Caroline dan teman-teman. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok nggak tahu akan akan mempresentasikan ya topik 2 akan mempresentasikan ide kampanye kami yang bekerja sama dengan The Body Shop. Pertama-tama kita akan bicara tentang social problem kita. Jadi social problem yang kita angkat itu tentang sampah plastik ya. Jadi penggunaan sampah plastik itu yang sekali pakai itu kan terus meningkat. Sementara sebagian besar dari sampah plastik itu tidak terurai dengan baik, apa tidak bisa terurai ya, dan juga tertimbun di TPA. Apalagi di Indonesia ini kayak produksi plastik kita itu kan banyak banget. TPA kita itu sudah over kapasitas semua. Nah, kita pinginnya tuh campaign ini tuh menunjukkan kalau ini tuh kita salah satu opsi buat kalian supaya kalian bisa milih kita untuk kayak ya udah kalian dengan memilih produk The Body Shop kalian tuh juga menyelamatkan bumi misalnya kayak gitu. Nah, Oke, sebelum kalian pulang, karena minggu depan adalah sesi GSLC, jadi materi lanjutannya nanti saya posting di forum, kalian pelajari sendiri. Dari saya gitu aja, terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa minggu depan kita ada sesi tutorial setelah GSLC ya.